Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Karami para alim, para penyembuh, bil khusus rombongan mempelai pria sendiri pasean, juga setuju undangan dari setuju keluarga besar Bapak Abdullah dan keluarga besar Bapak Mukhlis sareng setuju sahabat-sahabat epon Ustadz Rifki. Seampon soti Rabu da acara Kak Dito ekabiti kaliban muji syukur dekat Allah Subhanahu wa taala. Leres pokol sanga acara akad nikah antara Rifki Maulana bin Abdullah sareng Nurul Laila Puji Astuti binti Mukhlis sekejak aki bedi Kalampan. Para Rabu saja keangkui acara akad nikah di pagi hari makin Kak Dinto esoson acara pun pertama ekabiti kalaban pembukaan. Nomor 2 Eki Kak Dinto laporan hasil pemeriksaan pegawai pencatat nikah dari KUA Kecamatan Pamekasan mengenai status kedua calon epon. Nomor 3 khutbah nikah. Nomor 4 epon ijab kabul. Nomor 5 doa. Nomor 6 penyerahan surat nikah. Sepongkasan Eki Kak Dinto sambutan tunggal. Para Rabu saja menangka salah setong kesyukuran nikmat untuk kedua keluarga Kak Dinto. Beten kaula ingin memperkenalkan profil kedua calon supaya Kak Dinto jelas kepada para undangan. Yang pertama Eki Kak Dinto calon mempelai wanita se asmana Nurul Laila Puji Astuti, kelahiran Masa Lembu 22 tahun yang lalu. Masa Lembu Kak Dinto jarak epon ke Sumenep 172 kilo. Dalam perjalanan kapal bisa 17 jam. Pendidikan akhir aliyah dari Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong. Sesamangken Eparcaje bagian dari TU di Ma'had Kak Dinto juga. Alamat Jalan Brawijaya Indah Cungcangcang. Putra pertama dari 3 bersaudara, dari Bapak Mukhlis sareng Ibu Andriani Yuli Astuti. Mempelai pria Rifki Maulana, kelahiran Pasean 40 kilo dari Pamekasan. Sesamangken ampun usia 27 tahun pas di bulan Mei Kak Dinto. Pendidikan akhir S1 Syariah di Lipia. Sesamangken aktif menangka Ustadz di Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong, di Ma'had Baitul Quran Madura, sarang Madrasah Aliyah Tahfidz Ismailiyah.
cukup banyak aktivitas yang lain termasuk les bahasa Arab. Anak pertama dari 3 bersaudara, dari yang terhormat Bapak Abdullah sareng Ibu Hadijah. Kadinto sakader paparengan oning profil calon kedua calon kadinto sayang kedeki doa ajunan seteja fa insyaallah lebih mantap lebih leres ngauningi keberadaan calon kadinto. Para rabu saja acara podi kabiten enggi kadinto, mari kita buka kalaben pamosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusipun pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran seperti imau sareng Ustadz Hamdan Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya, dan dari keluarganya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikah
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya yaitu malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekecil akik bekal akad nikah Adinda Nurul Laila Puji Astuti sareng tunanganipun Nanda Adinda Rifki Maulana. Berdasarkan pemeriksaan, Adinda berdua sebung alangan kangkui dilaksanakan akad nikah. Semua berkas-berkas sudah sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan di dalam undang-undang, sehingga akad bisa elaksanaki sakece aki. Dari pendapat sampun sampai aki sarang protokol ki puru. Jadi memang undang-undang tahun 1974 pertama kali dikeluarkan, kemudian mengalami berupa beberapa perubahan-perubahan. Saya perlu terakhir dari perubahan Kak Dinto. Pertama tentang perubahan usia nikah. Asal 16 tahun makin harus sama-sama 19 tahun. Pun apa pas tak oleh, beni tak oleh. Semuanya mau di bawah 19 boleh. Mau arampe boleh. Hanya ada aturan-aturan main yang harus kita ikuti. Pemerintah benih mempersulit, tapi takut ada salah satu pihak yang akan menjadi terzalimi di belakang hari. Oleh karena Kak Dinto beten kaulah sangat matarusa kelangkong deka keluarga besar Adinda Nurul Laila Puji Astuti sareng keluarga besar Adinda Rifki Maulana setajana sudah terpenuhi dengan baik. Kemudian saya kapeng dua, undang-undang cukan perubahan yang dialami itu Kak Dinto biaya nikah. Manabi de KUA Kak Dinto undang-undangnya berbunyi 0 rupiah. Manabi desa atau di kelurahan ada sedikit meminta lebih dari itu ingki cang ke biaya jadi ngabunga kan sani kan ni sermo tinna ben lurah na ben kelewu na Kak Dinto mun yakep anu sedakan sampean kang langkong saya oleh kenceran mun biaya atau oleh kenceran Kak Dinto. Nah, mana bingung dengan konsekuensi Kak Dinto undang 0 rupiah Kak Dinto. Semua perangkat perkawinan Kak Dinto dibawa dari rumah, artinya calonnya ingki pasti pisan pampak ingki pasti ben lain-lainnya pun Kak Dinto termasuk yang akan menikahkan itu KUA artinya murni menjadi petugas pencatat nikah. Ingki menambahi beberapa lain tanda ki buruh acara kekeluargaan. Mana bingundang 600.000 rupiah yang akan disetorkan ke negara. Mana bi beda lebih Kak Dinto biasanya saya lumrah menemakasan Kak Dinto petong atos, mana bi daerah kadaja minta sebelum atos keng mentebak kata marmas beni oro kamu nih kesepasian beni oro ber keng mon oro ber ento marmar nih kayak beban kentenan mau tidak mau telo kali sampai ke petu marmar Kak Dinto beklesok iya tetapi boleh suruh cok beri belum atos le beri saya boleh ini seru dia Kak Dinto perubahan teti sekalian aki nih. Jadi pemerintah memberikan peraturan sedemikian rupa bukan ingin mempersulit masyarakatnya, tapi untuk menjaga di belakang hari takut salah satu pihak dari suami atau dari istri terzalimi sehingga bisa dituntut sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Sekak Dinto saya bisa ya taraki kurang lebih nanya maaf billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال ونعمة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنال الخير والبركات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أهل التقى والكرمات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. أما بعد. Yang saya muliakan, saya hormati, saya takzimi para asatidz sekalian, ustaduna wa ustadukum jami'an, Ustadz Mursalin, Ustadz Ahmad Busiri, para pengasuh dan asatid Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong, para pengasuh dan asatid Ma'had Baitul Quran Pasean, para rombongan yang datangnya dari Tolontoraja, Pasean, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tamu undangan yang dimuliakan Allah. Juga tidak terlupakan keluarga besar mempelai perempuan yang berasal dari Kepulauan Masa Lembu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadiri pernikahan, acara yang disebutkan dengan kalimat mitsaqan ghalidha, yaitu acara ikatan yang kuat, ikatan yang dibangun atas dasar rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi qari membacakan ayat-ayat pengantar pernikahan dengan kalimat takwa. Itu artinya pernikahan yang akan sempurna, pernikahan yang akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat harus didasari ketakwaan kepada Allah. Maka mudah-mudahan juga hadirnya kita ke tempat ini akan dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita, wa idza da'aka fa'ajib. Kalau engkau diundang untuk satu keperluan maka datanglah. Dan kita doakan mudah-mudahan nanti akhina Rifki Maulana dan pasangannya Nurul Laila Puji Astuti diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua urusannya, dijadikan pasangan yang senantiasa mengupayakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pasangan yang terus senantiasa berupaya untuk menjunjung nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Salatullah wassalamuhu mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas jasa beliau dan perjuangannya kita dikenalkan dengan syariatnya yang agung ini. Salah satu di antara keagungan syariatnya adalah sunnah pernikahan, wajibnya pernikahan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, saya diberikan amanah oleh sahibul hajah untuk memberikan beberapa nasihat pernikahan. Nasihat ini mungkin secara khusus kepada dua mempelai, tetapi mudah-mudahan saya pribadi dan juga hadirin sekalian bisa mengambil manfaat dari nasihat-nasihat yang akan disampaikan. Pertama, saya ingin memberikan nasihat khusus kepada akhina Rifki Maulana, sahabat saya. Nasihat ini adalah nasihatun qad alimta wa anta a'lamu minni. Khairukum khairukum li ahli.
Nasihat yang pertama, saya ingin mengulang apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Maka akhina Rifki Maulana, jadilah suami yang baik. Kalau nanti dia karuniakan oleh Allah seorang anak, dikaruniakan setelahnya banyak punya anak, maka jadilah kepala keluarga yang terbaik. Karena sesungguhnya ukuran baiknya kita bukan ketika semua orang memuji kita, bukan ketika orang-orang membicarakan kebaikan kita. Sederhananya, Rasulullah SAW memberikan gambaran, kita ini baik kalau keluarga kita yang memuji kita. Kita ini orang baik kalau lisan pertama yang mengeluarkan pujian adalah keluarga kita. Dan ini berat, karena nanti istrimu, dia meninggalkan 4 hal yang besar. Dia meninggalkan ayahnya, kasih sayang, perlindungan, kekuatan. Dia juga meninggalkan ibunya, dan ibu adalah puncak dari segala kasih sayang, kelembutan, nasihat. Dia meninggalkan kakak dan adik-adiknya, dan itu adalah hiburan. Dan dia juga meninggalkan lingkungannya demi engkau, wahai sahabatku Rifki Maulana. Maka jadilah yang terbaik, meskipun kemungkinan engkau tidak akan bisa menggantikan peran itu semua. Setidaknya wujudkanlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahli. Suami yang baik adalah suami sebagaimana yang ketika Sayyidatuna Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha didatangi oleh beberapa sahabat, wahai Aisyah, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli, bagaimana sih Rasulullah kepada keluarganya? Manusia yang disebut dengan pasangan terbaik, suami terbaik, pemimpin terbaik, bagaimana dia, wahai Aisyah? Apa jawaban Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha? Kana fi mihnati ahli. Rasulullah itu sibuk dengan kesibukan keluarganya. Rasulullah itu membantu apa yang menjadi kesibukan keluarganya. Rasulullah itu senantiasa terlibat dalam urusan-urusan keluarganya. Maka sahabatku Rifki Maulana, jadilah suami yang tidak hanya sekedar kemudian mengatakan ketika datang dari tempat di mana bertugas, saya sudah bekerja, urusan saya urusan pekerjaan, urusan saya urusan nafkah. Yang demikian bukanlah suami yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saya tidak ingin terlibat urusan dapur, saya tidak ingin terlibat urusan sumur, mencuci, menjemur pakaian. Saya hanya ingin terlibat urusan kasur misalnya. Jangan. Seorang suami yang terbaik adalah suami yang mengupayakan dirinya untuk terlibat dari semua kesibukan keluarganya. Kemudian nasihat kedua, nasihat ini ingin saya sampaikan kepada mempelai wanita. Jadilah pasangan, jadilah istri yang benar-benar istri yang diidam-idamkan. Karena sesungguhnya Rasulullah sendiri yang menggambarkan bahwa dunia ini perhiasan. Banyak sekali perhiasan yang kita lihat. Banyak sekali ketertarikan kita kepada perhiasan dunia ini. Entah kepada harta, entah kepada jabatan, entah kepada kemegahan. Tapi Rasulullah kemudian memberikan gambaran, wa khaira mata'iha al-mar'atus salihah. Sebaik-baik perhiasan adalah ketika dia memiliki istri yang salihah. Ada seorang ulama Rabi menyebutkan
Seorang istri yang tidak taat kepada suaminya itu ibarat beban yang berat yang dibebankan kepada seorang kakek yang tua. Dirinya sudah lemah, tetapi kemudian diberikan beban yang sangat berat. Maka jadilah istri yang sebenar-benar istri. Ketika ada seorang sahabiah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kesibukannya kepada Rasulullah, maka Rasulullah bertanya, apakah engkau punya seorang suami? Perempuan itu mengatakan, iya ya Rasulullah, diriku punya suami ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian memberikan nasihat, lihat bagaimana suamimu melihatmu. Fa innama huwa jannatuki aw naruki, karena sesungguhnya suamimu itu menjadi pintu kamu masuk surga atau masuk neraka. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan, seandainya ada makhluk yang diperkenankan untuk sujud kepada makhluk yang lain, maka saya akan perintahkan istri-istri itu untuk sujud kepada suaminya. Memang berat menjadi seorang suami, kan? Memang berat menjadi seorang istri, karena istri itu harus melayani, istri itu harus setia, istri itu harus menjaga, istri itu harus senantiasa berupaya menghibur suaminya. Tetapi mudah-mudahan Nurul Laila Puja Astuti nanti kita doakan, mudah-mudahan dia menjadi pasangan yang benar-benar almar'atus salihah, yaitu istri yang salihah. Kemudian yang ketiga, nasihat saya sifatnya untuk keduanya. Saya ingin mengulang apa yang ditakbirkan di dalam Al-Quran. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka perempuan adalah pakaian bagimu dan engkau adalah pakaian bagi mereka. Ibnu Abbas dan sahabat yang lainnya menyebutkan pakaian yang dimaksud di sini adalah selimut. Jadi seorang istri terhadap suaminya, suami terhadap istrinya harus saling menyelimuti. Selimut secara sederhana diartikan sesuatu yang menghangatkan. Ketika keadaan-keadaan di rumah tangga menjadi dingin, ketika keadaan-keadaan di rumah tangga sudah mulai hambar, maka pasangan itu yang mulai menghangatkan keadaan. Pakaian juga bisa dimaknai sebagai penutup. Seorang suami yang baik, seorang suami yang berupaya menutupi kekurangan dari istrinya. Seorang istri juga sebaliknya, istri yang baik adalah mereka yang terus berupaya menutupi kekurangan-kekurangan suaminya. Jadilah pasangan yang sama-sama berupaya menjadi pakaian. Tidak mungkin pakaian itu ditampakkan bolongnya, tidak mungkin pakaian itu ditampakkan noda dan kotornya. Maka pilihlah diri ini agar menjadi pakaian-pakaian terbaik. Dan sesungguhnya tidak ada pakaian terbaik kecuali pakaian itu dihiasi dengan ketakwaan. Walibasut taqwa dzalika khair. Maka hiasilah sahabatku Rifki Maulana dengan ketakwaan agar menjadi benar-benar menjadi penutup dari semua kekurangan-kekurangan yang dimiliki pasangan masing-masing. Kemudian yang terakhir, nasihat ini secara umum bagi kita semua yang hadir, bahwa pernikahan di dalam Al-Quran disebutkan dengan kalimat wa min ayatih, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Hadirnya kita ke tempat ini, jangan kemudian hanya sekedar rasa tidak nyaman kita kepada sahibul hajah, meskipun itu baik. Rasa tidak nyaman kalau tidak hadir itu baik. Jangan hadirnya kita karena mungkin kita bersahabat dengannya, meskipun itu baik. Tetapi dengan kalimat wa min ayatihi, setiap kita hadir ke tempat di mana ada dilangsungkan akad nikah, munculkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan pernikahan nasab-nasab itu dimuliakan. Karena dengan pernikahan keturunan itu bisa diselamatkan. Karena dengan pernikahan seseorang bisa dengan sempurna di dalam agamanya. Yang paling akhir, marilah kita semua terus mengupayakan agar diri kita menjadi hamba-hamba Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat. Ketika kita pulang dari tempat ini, kita mengupayakan agar diri kita diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Kemudian setelah itu tugas berat kita adalah menyelamatkan keluarga-keluarga kita. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum
wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rifki Maulana bin Abdullah, saya kawinkan dan saya nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama Nurul Laila Pujiastuti dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas 2 gram serta uang tunai 500 rial dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nurul Laila Pujiastuti binti Mukhlis dengan mahar tersebut dibayar tunai. Aqdan mubarakan ma'suman abadan abada ij'al bainahuma ulfatan wa mawaddatan wa qararan daiman abadan abada wa la taj'al bainahuma fitnatan wa furqatan wa firaran khisama. Allahumma jama' bainahuma fi khair fid dunya wal akhirah. Barik lahuma ya Rabb, barik alaihima, yassir umurahuma umur dunya wal akhirah, warzuqhuma auladan abraran salihin muti'ina lillahi ta'ala wa rasulih. Rabbana hab lana min azwajina wa auladina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita dan semua keluarga kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada pagi yang cerah ini Allah telah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, mempertemukan dua keluarga, yang satu dari kepulauan Masa Lembu, yang satu keluarga besar dari Pasean. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Orang yang sebelumnya gak pernah kenal, bukan family, bukan apa-apa, tetapi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui putra-putrinya, dipertemukan, diperjodohkan dan disaksikan oleh kita semua dengan akdun nikah yang baru saja terjadi. Alhamdulillah. Kemudian kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa menghadiri undangan ini. Ini adalah satu pertolongan Allah, satu maunah dari Allah kepada kita, diberi nikmat sehat dan sempat. Bisa dibayangkan kalau salah satu di antara keduanya itu tidak ada pada kita, maka tidak akan terjadi pertemuan seperti ini. Maka bersyukurlah, alhamdulillah. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada kedua keluarga besar ini yang telah mempercayakan kepada diri saya untuk mewakili kedua keluarga besar ini menyampaikan beberapa patah kata untuk hadirin semuanya. Ini satu kepercayaan yang mahal bagi saya, sekalipun saya sudah merasa tidak pantas lagi. Tetapi yang datang ke rumah itu Nanda Ikrom dengan Rifki, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya merasa terpanggil oleh keluarga besar dari yang telah mendidik Nanda Rifki dan Nurul. Puji, di Pondok Pesantren Persatuan Islam Camplong. Tentu yang hadir pada kesempatan ini juga banyak dari keluarga besar di lembaga pendidikan di Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong ini. Oleh karena itu, sekaligus di pertemuan ini juga menjadi ajang pertemuan reuni. Teman-teman keluarga dari pendidikan di Camplong ini lama sudah berpisah, lama tidak bertemu, maka di tempat ini menjadi barokah, menjadi saling bertemu, menjadi saling bertegur sapa dan saling mendoakan. Taqabbalallah minna wa minkum.
Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerinduan seperti ini mahal, tidak gampang terjadi. Oleh karena itu, manfaatkanlah setiap jengkal kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Dan kerinduan seperti inilah yang menyebabkan kita terlepas dari perasaan yang tidak enak selama ini, artinya merasa kerong. Orang bijak mengatakan jambu itu banyak seratnya, baik untuk jamu. Rindu itu tidak ada obatnya kecuali kita bertemu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerinduan yang sesungguhnya adalah kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan semua keluarga kita nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salawat yang senantiasa kita baca di siang dan malam untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah rindu yang sesungguhnya ketika dipertemukan dengan beliau. Insyaallah, mudah-mudahan kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara semua yang telah berkenan menghadiri undangan dua keluarga besar ini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah memberikan balasan atas kebaikan yang telah bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan dan bisa menyelamatkan kembali sampai di tujuan masing-masing. Ma'assalamah fi amanillah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, bisa dibayangkan kalau bapak-bapak seperti saya katakan tadi, ada aral satu saja di antara keduanya tidak bisa hadir dan banyak yang tidak hadir, betapa dua keluarga besar ini sangat kecewa. Manabi pas tadi saya hadir sama sekali, pas katipona pas sana keluarga besar dua orang ini. Oleh karena itu, ibu dan saudara-saudara, orang bijak mengatakan, kalau tidak karena bintang, tidaklah rembulan bersinar terang. Kalau Anda tidak datang, kami sekeluarga kecewa tiada terbilang. Oleh karena itu, alhamdulillah banyak yang hadir, alhamdulillah. Sehingga orang bijak melanjutkan, hanya karena bintang, bulan bersinar terang benderang. Karena Anda semua datang, kami sekeluarga bahagia tiada terbilang. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalau tadi Nanda Ikrom sudah menyampaikan khutbah nikahnya yang begitu bagus, begitu menyentuh, begitu tinggi nilainya, insya Allah di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tetapi saya ingin mengingatkan juga kepada Nanda Rifki berdua supaya menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak menambah atau mengurangi apa yang disampaikan Nanda Ikrom, tidak, cuma supaya karena Nanda berdua dibesarkan dari lembaga pendidikan Camplong, Persis Camplong. Ini supaya kita nanti bisa bahagia dan bisa melahirkan anak-anak soleh solihah dan juga anaknya nanti diserahkan di lembaga pendidikan itu. Supaya apa? Supaya lembaga ini bisa terus berkesinambungan melahirkan murid-murid putra putri yang soleh solihah. Oleh karena itu, Nanda Rifki, binalah rumah tangga itu seperti yang telah disampaikan oleh Nanda Ikrom dalam khutbahnya tadi, ditambah dengan kata-kata kasih dan sayang dalam kehidupannya sehari-hari. Tidak boleh Nanda Rifki memanggil istrinya dengan namanya, atau istri memanggil kepada suami dengan namanya. Tapi panggillah abang, emas, kakak, atau yayang, silahkan. Panggillah dengan bahasa-bahasa yang baik, supaya penuh dengan cinta. Dari awal sudah tertanam cinta dan kasih sayang itu. Misalnya Nanda Rifki pergi jauh, nah ada SMS, ada WA dari istrinya, abangku sayang,
ke Jakarta mencari uang, jangan lupa belikan manggis. Ku harap Kakanda segera pulang karena Adinda selalu menangis. Ini bahasa bagus. Tak boleh Nanda Rizky membalasnya, oh pupuh itu adalah kebinil tau sadir apa laku kok mulia. Jangan. Balaslah dengan kasih sayang yang lembut juga. Suami yang bijaksana, seperti Nanda Ikram katakan tadi, balas dengan cerdik dan cerdas. Adikku sayang, di jalan raya kulihat pengemis tinggal kulit pembalut tulang. Adikku sayang, ku harap Adinda jangan menangis, besok abang mau pulang. Aduh, celep. Sehingga kalau ada bahasa seperti itu, kata orang, bila ada kaca di pintu, ada pula kaca di dapur. Bila abang berkata begitu, hati Dinda terasa hancur. Aduh. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peganglah ini. Kemudian yang selanjutnya, kami dari dua keluarga besar ini telah berusaha menyempurnakan semua kegiatan ini, perhelatan ini. Namun kiranya selalu saja ada kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dua keluarga besar ini mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan dan kekurangan itu. Orang bijak mengatakan, sungguh kami sudah berusaha untuk melupakan, namun kenangan lama selalu datang menggoda. Sungguh kami sekeluarga sudah berusaha untuk menyempurnakan, namun kekurangan selalu saja ada. Oleh karena itu, sekali lagi, dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf yang sebesar. Ibu-ibu, bapak-bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Apa dicompo asen tiba tor eka repot eka nyang sarah, namong seka dintok pati pamator, seralopot nyona sapora. Bila ada sumur di ladang, ajaklah beta numpang mandi. Kalau ditakdir usia, kalau ditakdir umur kita panjang, semoga Allah mempertemukan lagi. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Semoga Allah senantiasa meletakkan di tangan kita apa yang akan menjadi kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله، اللهم اجعل هذا العقد بين رفق مولانا ونور الليلة فجأستوتي عقدا مباركا مرحوما، وألق بينهما ألفة ورأفة ورحمة، ولا تفرق بينهما إلا بقضاء الأجل. Allahumma ya Allah, jadikanlah akad pernikahan ini akad pernikahan antara Rifki Maulana dan istrinya Nurul Laila Pujastuti, suatu akad nikah yang penuh barokah yang kau rahmati. Anugerahkanlah keduanya kasih sayang, saling mencintai, dan jangan kau pisahkan keduanya ya Allah kecuali maut berjemput ajalnya. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, Allahumma barik lahuma fi dinihima wa ahlihima wa anfusihima wa ilmihima wa fi kulli syai'in a'taitahuma. Allahumma ya Allah, Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa ja'ama bainahuma fi khair. Allahumma ij'al hayatahuma az-zawjiyatal jadidah hayatan thayyibah mamlu'atan bis-sakinah wal mawaddah war rahmah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada keduanya di dalam jiwanya, di dalam pribadinya, di dalam ilmunya, di dalam akidahnya, dan di dalam segala hal yang kau telah berikan kepada keduanya. Dan jadikanlah ya Allah kehidupan baru keduanya, pengantin baru ini, kehidupan yang baik, kehidupan yang berkualitas, yang penuh dengan sakinah, ketenangan jiwa dan raga, dan penuh dengan kasih sayang. Allahumma ya Allah ya khairul warithin, Allahumma arzuqhuma awladan salihin dzurriyyatan thayyibah waj'alhum hafadhatal Qur'an
Allahumma arzuqhuma birrahum, Allahumma ij'alhum hafazatal Qur'an waj'alhum minal qa'imin ibadikal qa'imin al-lail wal mustaghfirina bil ashar. Allahumma as'idhuma, Allahumma as'idhum as'idhuma bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, wahai zat sebaik-baik yang mewarisi, berikanlah keduanya, anugerahkanlah keduanya keturunan yang soleh, yang berkualitas lahir batin. Jadikanlah mereka sebagai penjaga kitab sucimu, penghafal Al-Quran yang taat, yang baik, dan jadikanlah anak cucunya sebagai penerus pejuang dakwah agama Islam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Ya Allah, Tuhan kami, anugerahkanlah kami dari istri-istri kami, dari keturunan kami penyejuk hati, penenang jiwa, dan jadikanlah kami sebagai pimpinan orang-orang yang takwa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.